Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Mega korupsi Pertamina, siapa yang harus tanggung jawab? Gini loh, pas rakyat butuh solusi, DPR malah sibuk bikin drama. Ada yang bilang, mundur aja rame-rame. Maksudnya apaan nih? Mau ngadain episode baru ala drama Korea di Senayan? Atau mau main peran sebagai korban? Hey DPR, kalian digaji dari pajak rakyat buat kerja, bukan buat ngeluh kayak bocil kehabisan permen. PDIP, sejak 2008. Ngapain aja? Khusus buat PDIP, yang udah bercokol di DPR sejak 2008. Dengan kekuatan besar, pertanyaannya simple. Apa yang kalian lakukan selama ini? Perampasan aset masih mandek, korupsi merajalela, dan kebijakan pro-rakyat malah sering jadi ajang gaduh politik. Rakyat nggak butuh politisi yang kerjanya cuma teriak-teriak dan ancam mundur. Rakyat butuh yang bisa melindungi aset negara dari para maling berdasi. Kalau benar-benar peduli sama rakyat, sahkan perampasan aset sekarang juga. Jangan cuma sibuk pencitraan tapi aslinya takut kepentingan oligarki keganggu. Dan satu lagi, jangan pernah ngajak rakyat buat ikut mundur. Rakyat nggak akan mundur. Yang harus mundur itu kalian yang nggak becus kerja. Sekarang kita lihat, apakah mereka benar-benar berani bersihin sistem ini? Atau cuma mau main drama biar bisa cari simpati di pemilu 2029? Kalau DPR memang nggak bisa kerja, ya udah bubarin aja sekalian. Jangan anggap rakyat ini bodoh. Setiap kali ada yang bisa mengancam kepentingan bandit-bandit elit, pasti ada drama, alasan, dan manuver penghambatan. Mega korupsi 1.000 triliun. Kok bisa? Coba kita bahas biar nggak ada yang gagal paham. Ini bukan kaleng-kaleng bro. Ini mega korupsi. Duit yang raib, 68,5 triliun. Bahkan kalau ditotal sejak 2018, bisa tembus 1.000 triliun. Dari mana angka segitu? Simple. Di tahun 2023 aja, kerugian negara dari impor minyak mencapai 193,7 triliun. Itu baru 1 tahun. Kalau ditarik mundur, bisa ribuan triliun. Kejaksaan Agung udah buka skemanya. Ini bukan sekadar korupsi receh, tapi sistematis, rapi, dan melibatkan banyak pihak. Dari direksi Pertamina, anak usaha, sampai broker. Modusnya, minyak mentah dalam negeri yang harusnya buat konsumsi sendiri malah diekspor. Total kerugian 35 triliun. Pembelian minyak lewat broker di markup, rugi lagi triliunan. Impor ilegal bikin APBN jebol, 147 triliun lenyap buat subsidi dan kompensasi BBM gara-gara permainan ini. Dan yang lebih parah, minyak oplosan pun masuk ke pasar. Bayangin, Pertamax yang kita beli ternyata hasil blending dari Pertalite dan bahan bakar murahan. Ini bukan cuma korupsi duit, tapi juga pengkhianatan kepercayaan rakyat. Siapa yang terseret? Saat ini ada 9 tersangka, dari Dirut Pertamina, Direktur Anak Usaha, sampai komisaris swasta yang main mata sama pejabat. Tapi tunggu dulu, siapa yang harus tanggung jawab? Secara hukum, Megawati dan petinggi PDIP memang belum terseret. Tapi politik itu ada polanya. Korupsi sebesar ini nggak mungkin jalan tanpa restu atau minimal pembiaran dari yang berkuasa. Kenapa Megawati harus ikut tanggung jawab? 1. PDIP mayoritas di DPR. Perampasan aset yang bisa bikin koruptor miskin malah mandek bertahun-tahun. Padahal kalau disahkan, nggak ada lagi cerita koruptor bebas terus hidup enak setelah keluar penjara. 2. Pernyataan Bambang Pacul. Ketua Komisi 3 DPR dari PDIP ini pernah bilang, kalau di DPR itu yang bisa jalan cuman yang dapat restu dari ketua partai. Jadi kalau PDIP benar-benar mau berantas korupsi, kenapa ini nggak disahkan? Jokowi udah sering sindir DPR soal lambatnya pengesahan perampasan aset. Tapi kita tahu, Jokowi cuman petugas partai. Kewenangan di DPR ada di tangan ketua partai, bukan presiden. Kalau Megawati dan ketua partai lain mau, ini bisa kelar dalam sehari. Tapi faktanya, nihil. Siapa yang benar-benar dorong ini? Cuman PSI. Tapi PSI nggak lolos ke parlemen. Kenapa? Bisa jadi karena mereka nggak diinginkan sama mereka yang nyaman dengan sistem korup ini. Sekarang, pilihan ada di tangan rakyat. Mau diam dan biarkan uang negara dikeruk terus, atau mulai bersuara? Karena yang pasti, koruptor nggak takut dipenjara, tapi mereka takut dimiskinkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa para pejabat ini seolah nggak takut ketahuan?
Kok mereka santai aja? Kok nggak ada efek jera? Jawabannya simple, sistemnya emang didesain buat mereka bisa lolos terus. Kita bongkar satu-satu. Siapa dalang di balik mega korupsi? Oke, mari kita bahas satu persatu. Kejaksaan Agung belakangan ini memang makin garang. Tangkap sana, ciduk sini. Tapi apakah itu cukup? Jelas belum. Kenapa? Karena yang kena baru eksekutor lapangan, bukan para otak di balik layar. Para dalang besar yang enak menikmati hasilnya masih duduk manis sambil nyeruput kopi mahal di luar negeri. Kita udah lihat kasus-kasus besar sebelumnya. BLBI, para tersangka udah pada minggat ke luar negeri, hidup santai. Asabri dan Jiwasraya, duit rakyat lenyap, aset yang katanya ada, malah misterius hilang nilai. Kasus pajak, 349 triliun rupiah, sampai sekarang masih gelap siapa biang keroknya. Nah sekarang kasus Pertamina. Ada mafia besar yang harusnya kena, tapi kok mereka masih adem ayem? Dari dulu udah banyak yang bilang, DPR itu cuma tegas kalau urusan naikin gaji sendiri, tapi kalau soal hukum, loyo. Solusi. Itu ada, tapi siapa yang menghambat? Sebenarnya ada solusi yang bisa bikin para koruptor nggak bisa tidur nyenyak, yaitu RUU perampasan aset. Kalau RUU ini disahkan, semua harta hasil korupsi bisa langsung disita negara, nggak peduli pelakunya udah bebas atau belum. Tapi masalahnya, siapa yang ngerem ini RUU? Partai mana yang diam saja? Siapa yang paling berkuasa di DPR? Udah bisa nebak kan? Lihat PSA, Prabowo Subianto dan Anies. Yang dorong RUU ini malah dihajar habis-habisan. Kenapa? Karena mereka ganggu permainan politikus lama. Kalau RUU ini lolos, para koruptor bakal kena batunya. Bukan cuma mereka, tapi keluarga mereka juga ikut merasakan akibatnya. Makanya, mereka takut. Tapi DPR kok santai aja? Ya karena banyak yang kepentingannya bakal terganggu. Jangan lupa, Pertamina itu BUMN. Siapa yang pegang BUMN sekarang? Erick Thohir. Tapi masalah di Pertamina ini udah ada jauh sebelum Erick masuk. Jadi siapa yang berkuasa waktu itu? Siapa yang atur kebijakan di BUMN saat mega korupsi ini terjadi? Jawabannya jelas. PDIP dan Megawati. Bukan berarti Megawati terlibat langsung, tapi kita semua tahu. Di Indonesia, partai politik yang menentukan arah pemerintahan. Kalau ketua partai benar-benar peduli, besok juga semua koruptor bisa dibasmi habis-habisan. Tapi faktanya, nggak ada langkah konkret. Bahkan Megawati pernah bilang, saya capek, saya bosan ngomongin korupsi. Loh, harusnya marah bukan capek. Kalau pemimpinnya aja udah bilang capek, itu tandanya dia udah menyerah. Dan kalau pemimpinnya menyerah, koruptor bisa tetap pesta pora. Kita mau sampai kapan diam? Kita udah lihat duit triliunan lenyap, BBM dioplos, harga melonjak karena permainan mafia, RUU perampasan aset dibekukan. Kalau kita diam, mereka makin berani. Mereka pikir, rakyat gampang dibohongi, nanti juga lupa. Makanya, kita harus mulai dari sekarang. Tagih DPR, desak Megawati. Jangan kasih ruang buat mereka main mata lagi. Kalau kita nggak bergerak,